Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rukmayanti, kelas 10 Tata Busana. Ingin menyampaikan sedikit tentang sejarah Desa Matangaji. Matangaji adalah salah satu desa yang terbilang asri. Udaranya sejuk, mengingat desa ini terletak di dataran tinggi Cirebon, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Sumber. Pada mulanya, sebelum kedatangan Sultan Safiuddin ke desa Matangaji, wilayah itu masih berupa hutan berbukit. Kedatangan Sultan Safiuddin ke daerah ini pada mulanya untuk bersembunyi dari kejaran Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Safiuddin 1773 sampai dengan 1786 Masehi, Kesultanan Kesepuhan terlibat perang dengan Belanda. Pada tahun-tahun itu, Sultan Safiuddin merencanakan pengusiran terhadap orang-orang Belanda yang memang sebelumnya sudah menguasai Cirebon. Sultan Safiuddin secara sembunyi-sembunyi memproduksi senjata di Gua Sunyaragi sebagai persiapan penyerangan dan pengusiran terhadap Belanda. Di depan Belanda Sultan bersahabat, akan tetapi di belakang rupanya melakukan usaha-usaha mematikan agar Belanda dapat terusir dari Cirebon. Waktu dan pelaksanaan pengusirannya pun sebenarnya sudah ditetapkan dengan matang. Kegiatan produksi senjata dan pelatihan perang di Sunyaragi yang digalakkan Sultan dalam usaha melakukan pengusiran terhadap Belanda rupanya bocor karena ada orang-orang yang berjiwa pengkhianat membocorkan rencana tersebut, sehingga dengan kekuatan penuh Belanda akhirnya menyerang Sunyaragi. Penyerangan yang dilakukan Belanda dijalankan dengan tiba-tiba sehingga para pengikut Sultan Safiuddin belum siap betul menghadapi Belanda. Serangan yang dilancarkan Belanda banyak memakan korban, terutamanya dari kalangan pengikut Sultan. Meskipun demikian, Sultan Safiuddin dan ratusan pengikutnya berhasil menyelamatkan diri. Sultan melarikan diri ke daerah pegunungan di wilayah selatan Cirebon. Kelak para pelarian ini kemudian membangun perkampungan rahasia. Di perkampungan yang baru didirikan, Sultan Safiuddin merekrut kembali para pengikut baru. Kala itu banyak rakyat Cirebon yang bersedia bergabung untuk berjuang bersama. Dalam merekrut pengikut barunya, Sultan mengajukan persyaratan khusus. Selain pengikutnya harus dilatih ketentaraan terlebih dahulu, Sultan juga mewajibkan calon pengikutnya untuk dapat memahami ajaran agama. Bagi yang tidak bisa mengaji dan belum pandai membaca Al-Quran, Sultan tidak mengizinkannya untuk berjihad meskipun yang bersangkutan sudah pandai bela diri. Cara perekrutan pengikut barunya pun boleh dikatakan unik, sebab Sultan Safiuddin dikisahkan terjun langsung. Beliau sendiri yang mengecek kecakapan calon pengikutnya dalam mengaji. Selain dikenal sebagai sultan yang anti Belanda, Sultan Safiuddin juga dikenal sebagai seorang ulama. Bahkan dalam urusan mengaji beliau ahlinya. Oleh karena itu di kalangan pengikutnya beliau dijuluki sebagai Sultan Matangaji karena memang pandai atau matang dalam mengaji. Pada perkembangan selanjutnya, tempat yang ditinggali Sultan dan sekaligus tempat perekrutan para mujahid dan pejuang-pejuang baru itu lama-kelamaan dikenal dengan Desa Matangaji, diambil dari nama pendirinya yaitu Sultan Sepuh Safiuddin alias Sultan Matangaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.